Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Alvin Trianto, ada Putri Melani, ada Ando, ada Jasmine, ada Peter, ada Patricia, ada Ismawati, dan ada Dini. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunikasi di era digital, transformasi, dan tren tahun 2025. Teman-teman, coba bayangin deh, sekarang kita kan ngobrol bukan cuma lewat chat atau video call ya, tapi bisa juga lewat avatar di metaverse misalkan. Terus kalau nanya customer service, misalkan di Shopee atau di mana aja deh, semua platform, yang jawab tuh bukan manusia lagi, tapi AI. Nah, pertanyaannya, semua ini keren sih, tapi udah cocok belum sih buat semua orang gitu? Hari ini kita tuh bakal bahas soal perubahan besar cara kita berkomunikasi di tahun 2025 ini. Dari teknologi canggih sampai efeknya kehidupan sosial, kerja, bahkan di pemerintahan ya. Kita juga bakal bahas tren-tren utamanya, mikir kritis soal plus minusnya, tentu aja kasih ide solusi biar nggak asal ikut tren doang ya. Oke, lanjut kita mulai. Mungkin mulai dari Kak Putri kali ya. Baik, Alvin. Jadi, dalam artikel yang kami bahas ini, komunikasi digital kini mendominasi seluruh aspek kehidupan. AI dan chatbot itu jadi ujung tombak interaksi bisnis. Generasi milenial dan Gen Z disebut-sebut sebagai pengguna paling aktif. Sementara metaverse ini dianggap sebagai masa depan komunikasi virtual. Nah, namun di balik semangat digitalisasi tersebut, ada isu-isu yang luput dari sorotan. Salah satunya adalah ketimpangan akses teknologinya yang masih tinggi, terutama di daerah 3T. Dan semakin banyak data pribadi diproses oleh AI, semakin besar pula resiko pelanggaran privasinya. Nah, di artikel ini itu menyoroti efisiensi AI, tapi lupa bahwa lebih dari 60% UMKM di Indonesia belum sepenuhnya melek digital. Apakah efisiensi ini bisa dinikmati semua pihak? Oke, sekarang kita coba bedah klaim dalam artikel ini ya. Jadi, klaim itu semacam pernyataan yang bisa dicek, dinilai, atau disarankan untuk dilakukan. Dari artikel berita yang kita pilih, ada 3 jenis klaim. Yang pertama ada klaim fakta. Contohnya, AI bisa bantu pantau media dan analisis sentimen secara real time. Ini bisa dicek benar atau tidaknya. Jadi, ini termasuk ke dalam klaim fakta. Yang kedua ada klaim nilai. Misalnya, etika komunikasi adalah kunci kepercayaan publik. Ini termasuk ke dalam klaim nilai karena membicarakan hal yang dianggap baik atau penting. Yang ketiga, ada klaim kebijakan. Contohnya, pemerintah harus segera mengadopsi komunikasi berbasis metaverse. Nah, kalau yang ini termasuk klaim kebijakan karena mengajak pihak tertentu untuk mengambil sebuah aksi. Dari sini kita bisa melihat bahwa selain memuat data dan tren, artikel ini juga menyiratkan nilai dan rekomendasi kebijakan. Tapi apakah semuanya bisa diterima begitu saja? Baik, selanjutnya untuk argumen dan counter argumen dari artikel digitalisasi mempererat brand konsumen. Pada intinya artikel ini punya klaim bahwa digitalisasi itu bisa mempererat hubungan antara brand dan konsumen. Klaim ini termasuk klaim nilai. Kenapa? Karena ini menyatakan bahwa keterhubungan antara brand dan konsumen itu hal yang berharga dan positif dan sesuatu yang ideal. Tapi kalau kita lihat dari sisi counter argumen, ada beberapa hal yang menarik, misalnya kemunculan keterasingan manusia gara-gara interaksi digital yang terlalu dominan AI. Contoh nyatanya tuh chatbot. Chatbot memang cepat dan efisien, tapi belum bisa memahami emosi dan konteks kompleks dalam suatu percakapan. Jadi bisa aja konsumen malah ngerasa makin jauh, bukannya makin dekat. Terus ada juga masalah bias tentang algoritma. Ini masuk ke klaim fakta karena itu bisa dibuktikan secara data. Misalnya di dunia rekrutmen, AI kadang justru bisa bikin diskriminasi karena dilatih dari data masa lalu yang bias. Jadi kalau ditarik kesimpulan, artikel ini memang mengajak kita melihat digitalisasi sebagai solusi, tapi dari sisi lain tetap di sisi lain tetap penting buat kritis dan sadar bahwa teknologi juga bisa bawa dampak yang tidak selalu positif. Dengan melihat dua sisi ini, kita jadi lebih siap buat mikir jernih dan ambil sikap yang lebih seimbang.
Artikel ini sendiri menggunakan pola deduktif, yaitu yang premis pertama adalah AI itu meningkatkan efisiensi komunikasi. Premis keduanya itu apakah efisiensi sama dengan keuntungan bisnis. Jadi kesimpulannya itu AI wajib diadopsi oleh semua perusahaan. Memang kedengarannya sangat masuk akal, tapi apakah efisiensi itu selalu berujung pada keuntungan? Banyak perusahaan kecil yang gagal menerapkan AI karena tidak siap secara SDM ataupun infrastruktur yang ada atau yang tersedia. Premis kedua ini terlalu disederhanakan, padahal realita bisnis itu lebih kompleks dan bukan hanya sekedar keuntungan itu sama dengan efisiensi. Oke, nah sekarang masuk ke analisis induktif. Jadi ada pernyataan di mana brand X sukses mengadopsi metaverse. Oleh karena itu semua brand lainnya harus mengikuti tren tersebut. Nah, argumen tersebut tuh merupakan generalisasi yang perlu dicermati lebih lanjut nih. Kritik utama terhadap argumen ini terletak pada fakta bahwa sampel keberhasilan yang diamati sangat terbatas, sehingga tidak sepenuhnya mewakili spektrum luas brand yang ada, khususnya usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM, yang seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, target pasar beda, serta model bisnis yang tidak relevan dengan investasi besar di platform metaverse. Nah, sekarang tuh emang komunikasi digital udah berkembang pesat banget, tapi kita harus tetap hati-hati karena ada kesesatan berpikir yang bisa membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada hasty generalization atau generalisasi yang terburu-buru. Misalnya di artikel ini, ada yang menyebutkan generasi digital native seperti Gen Z suka eksplorasi di metaverse. Tapi kita perlu ingat juga kalau, populasi itu bukan cuma Gen Z, ada Gen X dan lansia yang belum tentu merasa nyaman menggunakan metaverse. Yang kedua, appeal to novelty atau daya tarik pada hal baru. AI itu adalah hal baru yang, menurut sebagian orang dapat mempermudah segalanya dan otomatisasi, di masa depan. Canggih, tapi kita jangan, langsung menganggap itu adalah hal yang efektif dan efisien untuk dilakukan dalam semua konteks. Karena ada beberapa hal yang belum tentu selalu lebih efektif atau etis jika menggunakan AI. Baik, kalau kita lihat artikel ini cukup optimis, seolah-olah AI dan metaverse ini adalah jawaban dari semua masalah komunikasi dari masa depan. Tapi, benarkah itu solusi yang cocok untuk kita semua orang? Menurut kami ini, justru solusi seperti ini masih terlalu berfokus pada tren teknologi, tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat secara menyeluruh. Jadi sebagai alternatif ada dua hal yang menurut kami lebih membumi dan realistis. Yang pertama itu penting banget untuk mendorong literasi digital, khususnya bagi kelompok yang belum akrab dengan teknologi seperti lansia atau masyarakat di daerah terpencil. Dan yang kedua itu perlindungan data pribadi harus jadi prioritas. Sebelum semakin banyak data yang dikumpulkan AI, kita perlu regulasi yang jelas agar hak privasi tetap terjaga. Karena pada akhirnya teknologi boleh canggih, tapi tanpa kebijakan yang adil, hasilnya bisa timpang. Inovasi itu penting, tapi jangan sampai lupa sisi manusianya. Transformasi komunikasi digital tahun 2025 ini tuh memang menjanjikan efisiensi dan konektivitas baru ya. Tapi kita juga harus kritis, apakah teknologi ini sudah inklusif, apakah etis, dan apakah semua lapisan masyarakat itu benar-benar siap. Nah, jadi kesimpulannya tuh gini guys, teknologi digital tuh udah banyak bantu hidup kita banget nih buat jadi lebih efisien, lebih cepat gitu. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa komunikasi itu soal manusia. AI dan metaverse itu keren banget ya, tapi harus diimbangi juga sama etika, literasi digital, dan akses yang adil buat semua orang. Masa depan komunikasi itu bukan cuma soal teknologi kok, tapi soal siapa yang bisa ikut dan siapa yang akan ketinggalan. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari kelompok 3 ya tentang transformasi dan tren tahun 2025. Terima kasih semua teman-teman yang sudah diskusi dengan materi yang keren-keren ini. Kita tutup. Selamat malam.